Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini 25 November 25 Oktober 2020, malam Senin di Kampung Buku Banjarmasin, masih dalam rangkaian pameran tunggal lukisan seni rupa Hajriansyah suluk Journey to Indian Memory. Kita kedatangan tokoh rupa Kalimantan Selatan, Bapak Misbah Tamrin. Bapak, sebelumnya saya kenalkan dulu, Pak Misbah ini berupa Kalsel 3 periode malah, dari zaman Bung Karno, Sidin, zaman Pak Harto, sampai zaman Reformasi. Umur Sidin mungkin sudah 70 berapa juga? Sampai Umur dia sekarang 79 sudah. Jadi alhamdulillah Sidin panjang umur dan mudah-mudahan sehat, masih akan panjang umur. pada 8 Hampir ke 8. Nah, Pak Misbah ini juga salah satu tokoh saksi sejarah, terutama seni rupa Kalimantan Selatan, karena Sidin adalah murid langsung dari pelukis Gusti Solihin Hasan, yang itu adalah bapak seni lukis modern di Kalimantan Selatan, yang juga salah satu orang yang pertama kali berangkat ke Dina Sao Paulo, Brazil, mewakili Indonesia pada tahun 50 berapa itu Pak? 58 57 itulah. Jadi beliau itu, Gusti Solihin Hasan itu selain tokoh kita di daerah juga tokoh nasional, dan Pak Misbah adalah murid langsung dari beliau. Salah seorang yang mendorong Pak Misbah pertama kali melukis sebagai profesional, berangkat studi ke Jogja, itu adalah Gusti Solihin Hasan. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang seni rupa atau seni lukis di Kalimantan Selatan, terutama sejauh pengalaman dan pengetahuan yang dialami sendiri oleh Pak Misbah. Jadi mungkin ulun takut siapa seni rupa Kalsel ini Pak, dari tahun 50-an itu sampai sekarang yang pian alami kayak apa? Perkembangannya, kemajuannya. Pertama saya lukis mulai tahun 58 ya. Jadi walaupun sebelumnya sudah beberapa kali ada pertemuan dengan beberapa pelukis Kalsel macam Lampi Pisami, kemudian Nordran, kemudian ada beberapa pelukis lagi Dr. Sunarto, Soyo, dan beberapa lagi. Tapi pamer sebelumnya daripada saya melukis dan pengertian saya dengan menggunakan itu, hitungan sebelumnya itu memang adalah selaku pelukis pelajar. Iya, pelukis muda malah. Ya. Sebab pada 58 itu kemudian melukisnya itu sekaligus kita mendirikan organisasi Iya, pelukis muda bersama Gusti Solihin itu adalah sekretarisnya Tabrani, anggotanya Rusdi Prayitno dan Indra Sunarto dan beberapa muda lainnya. Tapi termasuk juga tokoh-tokoh tuanya, misalnya bekas gubernur Rantim itu Wahab Sarani, Jok Mentaya, tokoh Bipos, ya itu tokoh Bipos, juga anggota terus dan kami secara rutin setiap minggu itu dengan dibimbing oleh Solihin, kita latihan lukis di tempat khusus ya. Kemudian lebih banyak kita setiap latihan itu mengambil tempat lokasi yang di sekitar kota Banjarmasin ini yang menarik, on the spot gitu malah. On the spot, artinya kita ambil objek-objek yang menarik untuk di daerah Kalsel, terutama kehidupan perahu-perahu sungai, ya, sungai lah.
Sulihin ini itu salah. Iya. Membawa langsung ke lokasi. Dengan Pak Sulihinnya sendiri mau kasih beliau juga melukis, kita melukis. Kalau sudah mengambil objek. Jadi Terus Muda itu merupakan organisasi yang serupa yang cukup menonjol untuk di daerah Kalsel ini saya kira, dibandingkan dengan sebelumnya. Itu ada beberapa acara pertemuan lukis yang kemudian dikoordinir oleh Arthur Atta. Arthur Atta ini tokoh sastrawan Kalsel kata 50-an. Dia itu kadang-kadang mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pamer-pameran yang dihimpun beberapa lukis dari Kalsel yang terkenal, ya Apuntai, Berabai, Katangan, ya kan. Kalau Berabai terkenal orang tua si Pansa Paribuan. Jadi sudah dari tahun-tahun itu sudah pelukis di Kalsel ini menyebar. Iya. Ada setiap daerah-daerah itu ada sebarannya. Ya sudah ada di sana waktu itu. Artinya pelukis tua yang apa namanya yang terkenal untuk daerah tempatnya dah. Dan waktu itu sudah berhubungan dengan Jogja juga lah. Belum lagi. Lewat Pak Artu Marka tadi. Waktu Arta itu ada, kemudian ada beberapa kali ada kemudian pertemuan di pelukis waktu menyambut undang Lukis Soyo dan Rahmat dari Lukis Rakyat. Lukis Rakyat apa PI? Lukis Rakyat. Lukis Rakyat. Lukis Rakyat Soyo dan si Rahmat yang diundang oleh Pak Artu dan dia Rahmat yang PI Lukis Rakyat. Nah di situ pameran juga artinya di Susita di Kapel, artinya yang sekarang sudah di hutan kota. Hah? Jadi Ya hutan hutan kota sekarang. Iya. Dulu Susita di Kapel itu sering digunakan tempat pameran lomba-lomba melukis. Peninggalan Belanda itu malah. Ya. Peninggalan Belanda. Nah, jadi sebelum 58 itu sudah ada kegiatan serupa yang di Kalsel ini yang didukung oleh beberapa pelukis yang terkenal seperti Dr. Sunarto, Lampu Bustani, Ridwan. Dari generasi itu yang masih hidup sampai hari ini dia jalan nanti lah. Iya, nyatanya aku aja lagi terlibat. Yang lain sudah terendam. Iya, sudah terlibat. Misalnya yang letting untuk masuk asri itu kayak Saryudin tinggal pernah jadi direktur SMA di Mulapan tinggal, kemudian berani belum itu angkatan setelah aku. Lalu si Hamid, nah itu sekarang mungkin meninggal sudah, ada pernah meninggal lah. Nah, jadi yang masih hidup generasi asli, generasi pelukis di Kalsel yang sempat belajar ke asli itu aku aja seorang lagi tertinggal, ya kan. Nah, dari itu terus sampai kita singkat sampai ke sini Pak, siapa dinamika perkembangan serupa di Kalsel ini cukup meriah kah atau kayak apa? Perbandingan bisa dengan Jogja atau Jakarta atau Bandung? Kita itu kan saya kira hanya semangatnya itu kan setelah istilahnya itu banyak beberapa pelukis muda di Kalsel ini yang hijrah ke Jogja masuk isi. Nah ini berkat peran dari Budi Santoso. Ya, apa dia Yulianti merekomendasikan untuk supaya masuk isi dan sebagainya. Dan sejak melalui arahan Budi Santoso inilah banyak pemuda muda dari Kalsel ini yang belajar ke asli. Dan itu bisa aja kita menanyakan beberapa nama ya namanya ya banyak lah sampai ke angkatan haji sekarang sampai ke Ulun.
Sebab yang ada sekarang ini selain Hajri dari isi siapa lagi yang tinggal di Kasar? Kalau yang ulun tahu Kan ya Royat ada di Jogja sekarang. yang generasi ulun apalagi kedua lagi ulun aja, atau ada Jaini di Marabahan itu dari Kria dulu. Iya lah. Kria, ngambil Kria. Nah, kata ulun lah kurang lebih di bawah ulun sedikit. Nah, kalau pameran seorang ya Bapak? Pameran di Banjar. Jelas Pak. Artinya dibandingkan dengan masa lalu dalam hal setelah Bukit Mulus Muda merebak tamatan dari isi itu seni rupa. Artinya Kalsel ini kalau dibandingkan dengan konfigurasi daerah lain, misalnya Kaltim, Madura Barat atau yang terkenal kan Oh, iya. di luar dari Jawa, Sulawesi Selatan atau Manado, Kaltim dan sebagainya cukup berkibar Kalsel ini. Kalau melihat konfigurasi fokus mudanya yang berkembang di daerah Kalsel ini tidak kalah dengan daerah lain, ya kan, baik dari segi pertunjukan mudanya maupun pamer-pamer yang diselenggarakan tidak kalah dengan daerah lain. Menurut pendapat aku. termasuk di pameran tunggal sendiri di Kalsel kan sudah beberapa kali juga Bapak. Nah, Pameran tunggal. Pameran tunggal itu kan beberapa kali sudah di Kalsel. Juga kemarin ada ya maksud dulu ketika kan kalau pameran bersama itu biasa kan banyak aja di mana-mana di Kalsel di daerah lain bersama. Tapi ketika ada pameran-pameran tunggal kan sudah kelihatan pelukis itu punya produksi. siapa aja tuh selain Dulu saya ingat dulu ada Rakyat pameran tunggal Pernah lah. Iya. di mana yang pameran? Di hotel Swiss Bell Hotel Borneo. Itu Rakyat pernah, Karijal sudah 2 kali apa 3 kali dengan yang terakhir semalam. Ulun pernah, terus ada Umar Sidik. Terakhir pameran berdua Maui dengan Ahmad Nur. Artinya kan kalau sudah pelukis itu pameran lebih sedikit, karyanya kan lebih banyak, totalitasnya lebih kelihatan. Nah, ke pameran Ulun kayak Pak tanggapan Piani kan Ulun lagi pameran tunggal di mana hari ini, ya 2 minggu ini insya Allah. Kayak apa tanggapan Pian soal pameran tunggal, terutama di Kampung Buku? Secara pribadi aku melihat penampilan Hajri melalui pameran di kampung ini kan, artinya menurutku ya memang karena Hajri sendiri dan malah menggunakan kampung ini untuk sebagai awal permulaan penampilan pameran tunggal, ya kan, ya gunakan untuk pameran baru kali ini kan. Ini suatu prestasi yang cukup bagus. Sedangkan hasilnya ya memang sini kan kita melihat karakter daripada para pelukis masing-masing. Hajri punya identitas sendiri, gayanya ya seolah dalam persepsi saya dalam lukisan menginspirasikan filosofi daripada kaligrafi di dalamnya tuh dengan gaya ekspresionisme dari Hajri. Jadi aku cenderung melihat gaya Hajri ini ekspresionis yang artinya dalam melontarkan warna-warna itu ekspresi yang berani tanpa banyak ada perhitungan seperti para pelukis realis yang apalagi yang fotografis itu lebih artinya hati-hati menggunakan cat dengan ketekunan. Kalau ini tidak banyak main ketekunan di sini. Sini melontarkan ekspresi yang bebas. Sini walaupun ada juga perhitungan-perhitungan filosofis di dalamnya yang dikemas dengan beberapa motif tertentu. Grafi, untuk magnetik dikombinasi di dalamnya. Tapi secara keseluruhan gaya yang dibawakan oleh Hajri ini adalah gaya ekspresionis. Apa saya lihat dalam penggunaan warna-warna yang bebas dan tanpa harus banyak ada ketekunan dalam ya bagaimana proporsi anatomi atau perspektif bagian itu tidak banyak pakai di sini karena ekspresionis, yaitu
Nah Pak, ini kan Insya Allah ke depan ini selain pameran tunggal ini kita akan ada pameran membaca misbah. Jadi Pak Misbah nanti sebenarnya awalnya rencana pameran tunggal, tapi karena kemudian waktu terbatas, pameran ini kemudian diubah menjadi pembaca misbah. Jadi nanti akan ada kurang lebih 6 sampai 8 karya Pak Misbah, dan kita mengundang beberapa pelukis Kalsel untuk merespon pemikiran atau figur Pak Misbah sendiri. Insya Allah karena tanggal 21 November di Taman Budaya di Sanggar Seni Rupa Sore. Ini apa Pak? Perasaan Pian atau tanggapan Pian terkait rencana pameran membaca misbah? Saya merasa terima kasih besar, terima kasih banyak terhadap inisiasi atau prakarsa di beberapa pelukis muda di Banjarmasin, di Kalsel, untuk menghargai itu menghormati saya dalam hal mungkin yang mereka dalam hal prestasi saya sudah lama. Jadi yang sudah saya itulah, saya kira menghargai mereka itu saya terima dengan senang hati. Itu tentu saja saya kebetulan selama saya mulai start melukis setelah peristiwa 5 ya kan, ya beberapa tahun banyak sibuk di proyek Proyek monumen. Kemudian mulai startnya itu setelah proyek monumen ini sendiri stop, yaitu pada tahun 97 itu proyek sudah stop dari pemerintah. Nah, situ sudah berhenti. Pada itu jumlahnya hampir 20 tahunan lah sibuk di proyek itu. Kemudian tahun 2000 saya mulai melukis berangkat ke Jawa. Jadi saya banyak berada di Jawa. Jadi beberapa karya saya yang produksi banyak dihasilkan di Jawa. Sedangkan di sini boleh dikatakan minim, ya kan? Dan ini makanya jadi semacam pemicu juga Pian kan untuk karya-karya di sini. Itulah artinya justru saya sudah umur sepuh sekarang ini 79. Ini adalah kesempatan yang berharga bagi saya untuk memicu dan memacu secara kreatif kesempatan masa corona ini juga, bagaimana digunakan oleh saya sendiri kesempatannya ini justru oleh karena undangan dari para pelukis muda ini yang menghargai atau menghormati saya sebagai pelukis sepuh yang dari segi pengalaman tentunya situ mungkin penilaian mereka kepada saya. Ya mungkin cukup itu dulu bincang seni rupa kita hari ini. Kawan-kawan jangan lupa datang ke Kampung Buku. Kita ada pameran sampai 2 minggu ke depan tanggal 8 November. Dan jangan lupa lagi sesudahnya tanggal 21 sampai 28 November kita akan ada pameran lagi di Sanggar Seni Rupa Solihin di Taman Budaya Kalimantan Selatan. Pameran membaca misbah karya kawan-kawan pelukis Kalimantan Selatan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.